Enak, lihat deh. Gimana kalau di sekolah kita terjadi kebakaran? Terus jangan gitu maka dari itu kita perlu tahu cara mengatasi jika terjadi kebakaran, khususnya di sekolah. Nah, kita perlu tahu banyak tentang kebakaran, mulai dari penyebab, pengertian, dan penanganan. Kebakaran adalah suatu nyala api, baik kecil atau besar, pada tempat yang tidak kita kehendaki dan dapat menimbulkan kerugian baik harta benda maupun korban jiwa. Kebakaran bisa terjadi karena adanya unsur-unsur sumber api, yaitu sumber panas, oksigen, dan bahan bakar. Menurut data Seksi Operasional dan Investigasi Kebakaran, penyebab kebakaran paling banyak adalah dari listrik. Contoh kebakaran yang umum terjadi di sekolah antara lain adalah yang pertama, konsleting listrik. Nah, contohnya konsleting pada kipas angin. Jenis kebakaran ini termasuk kebakaran golongan C, yaitu kebakaran yang terjadi di instalasi listrik. Yang kedua, cairan kimia yang mengandung gas tumpah. Jenis kebakaran ini termasuk kebakaran golongan B, yaitu kebakaran yang terjadi akibat tumpahan bahan cairan atau gas yang mudah terbakar. Yang terakhir, kompor yang ada di kantin meledak. Jenis kebakaran ini termasuk kebakaran B, yaitu kebakaran yang terjadi akibat gas yang mudah terbakar. Cara pencegahan kebakaran di sekolah. Pertama, buatlah rencana keselamatan kebakaran dan laksanakan. Yang kedua, melatih staf dan mendidik siswa tentang keselamatan kebakaran. Yang ketiga, lakukan pendakian kebakaran secara rutin. Yang keempat, jaga agar pintu keluar kebakaran tetap bersih. Yang kelima, uji alarm kebakaran secara rutin. Yang keenam, pastikan peralatan listrik aman. Yang ketujuh, simpan bahan yang mudah terbakar. Yang kedelapan, dilarang merokok di lingkungan sekolah. Yang kesembilan, jangan gunakan pemanas apapun. Yang sepuluh, segera laporkan bahaya kebakaran apapun. Apabila terjadi kebakaran, jangan panik. Segera lakukan identifikasi titik api. Kemudian segera kontak tim pemadam kebakaran. Nah, apabila kebakaran dirasa masih dalam skala kecil, coba padamkan api menggunakan ampar atau alat pemadam tradisional yang tersedia di sekitar Anda, seperti karung goni atau kain basah. Jika upaya pemadaman api menggunakan ampar atau alat pemadam api gagal, segera hubungi lagi tim pemadam kebakaran. Jika masih memungkinkan, evakuasi barang berharga milik Anda dan matikan panel semua listrik. Kemudian segera berlari ke titik kumpul. Setelah semua berada di titik kumpul, segera absen dan pastikan tidak ada orang yang tertinggal di dalam bangunan atau di dalam ruangan. Nah, setelah terjadi kebakaran, jangan lupa untuk menilai keadaan di sekitar dan memastikan bahwa area sudah aman. Mengobati luka jika terjadi cedera. Apabila terjadi cedera serius, segera lakukan ke rumah sakit. Mengamankan barang yang bisa diselamatkan. Membuat sistem keamanan baru dengan mengacu pada penyebab kebakaran. Contohnya memasang alarm kebakaran dan menjauhkan aliran listrik dari area atau benda yang bersuhu tinggi. Nah, sekarang sudah paham kan apa yang perlu dilakukan sebelum, pada saat, dan sesudah terjadi kebakaran, khususnya di sekolah? Paham dong, berarti kita tidak perlu panik dan harus cermat apabila terjadi bencana kebakaran. Ya, betul banget.